Sesi kedua kita diisi oleh Chef Kamal Arif. Beliau akan menemukan masakan yang mudah, cepat dibuat, bergizi, dan tentu saja enak. Chef Kamal ini adalah alumni dari NHI, STP NHI Bandung. Beliau pernah bekerja di 2 hotel bintang 5 dari tahun 88 gitu. Sudah 16 tahun kerja di hotel, terakhir di Hyatt Bandung sebagai pastry chef. Akhirnya beliau buka usaha sendiri dengan nama TNC. TNC didirikan bersama istrinya. Kamal juga tuh selain Tiramisu and Coffee Bandung, dia juga membuat tempat kursus kuliner. Sering kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, mengajarkan kursus juga buat anak-anak dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan juga buat training ke mengadakan masa persiapan pensiun dari instansi pemerintah ataupun bank. Dan sekarang sering kerjasama dengan universitas, mengadakan webinar dan pelatihan, termasuk pelatihan untuk guru-guru SMK se-Indonesia. Dan saya juga lupa memperkenalkan, saya adalah owner TNC juga bersama Chef Kamal. Saya silakan Chef Kamal untuk memulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di acara yang sangat spesial ini tentunya saya akan mencoba memberikan satu produk yang cocok untuk makan lansia, ya. Nah, jadi saya akan membuat pertama adalah menunya sarapan pagi, ya. Kemudian makan siang, ya. Nah, kita akan ada juga dibahas nanti cemilannya coffee break pagi, coffee break sore. Kemudian akan saya grill juga, itu salah satu produk untuk makan malamnya, ya. Nah, kita langsung aja. Nah, tapi tentunya sebelum kita mulai akan kita terangkan dulu bahan-bahan yang apa yang akan saya buat, ya. Yang pertama breakfast itu tentunya telur kampung, ya. Di sini ada telur kampung 2. Kemudian ada roti gandum. Kemudian ada tomat, nanti kita panggang. Kemudian ada wortel, ada jagung manis, kemudian buncis, kita akan kukus, ya. Kemudian kita akan membuat juga sup, ya. Supnya kita akan tambahin dengan sup labu, ya. Ini adalah sup labu, ya, terdiri dari labu, kemudian ada susu, ada kaldu ayam, ya. Kemudian ada garam, merica, sama pala, ya. Dekorasinya nanti ada pakai bawang daun, ya. Ini adalah menu pertama untuk sarapan pagi. Nah, kemudian untuk makan siangnya kita akan membuat menu dari ikan, ya. Nah, ini adalah menu ikannya, kita pakai ikan kakap, ya. Ikan kakap ini kita file, ya, seperti ini. Kemudian nanti kita kasih oil sedikit, kasih bawang putih, kemudian kasih garam, kasih lemon. Kita akan di atas griddle, di atas panci yang datar, sehingga nanti menggunakan minyaknya hanya sedikit. Kemudian nanti sausnya ada saus mushroom, ini ya. Kemudian ada susu, ada kaldu dari daging, ya, ini dari tulang daging. Kemudian ada saladnya, ya, ini ada saladnya. Kemudian nanti saya akan kasih dressing dari madu, kemudian lemon, ada olive oil, ya. Kita satu. Kemudian nanti ada nasinya, ya. Dan ketika masak ikan ini kita akan masak juga ayam bakar atau ayam panggang, ya. Jadi di sini saya banyak menggunakan tema roti di oven, ya, atau di steam sayuran, kemudian di griddle atau di pan fries dengan menggunakan minyak sedikit. Kemudian satu lagi akan kita grill ayam ini langsung di atas grillnya, ya. Jadi semuanya kita menggunakan sistemnya masak seperti itu. Nah, kemudian kita juga menggunakan alat ini, alat stainless steel dari digunakan untuk farmasi untuk mengolah obat. Nah, jadi selain bahan bakunya memang baik atau sehat, dan alat masaknya pun kita optimalkan dengan stainless steel 306
titanium. Nah, mudah-mudahan bisa kan poinnya dari masakan yang saya akan. Baiklah, kita langsung aja ya. Oke, kita pertama kita buat menu breakfast dulu. Ya, kita nyalakan dulu kompornya. Ya. Oke, kita geser dulu. Yang ini kita geser. Ya, kita satu-satu ya biar bisa mendapatkan satu menu yang pas untuk sarapan pagi. Nah, yang pertama kita akan nyalakan dulu panci stainless ini. Kemudian kita tunggu sampai panas. Telurnya kita akan pecahkan seperti ini ya. Kemudian setelah panas ya, baru kita kasih minyak ya. Kita kasih minyak sedikit. Ya, seperti itu. Nah, ini tunggu juga sampai minyaknya panas ya. Kemudian kita akan kukus di sini sayurannya ya, ada wortel, ada jagung, kemudian ada cheese ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam steam ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita kukus ya. Nah, kita cek lagi pan-nya ya. Jadi pertama kita panaskan dulu pan stainless-nya, kemudian kita kasih minyak, kemudian kita biarkan 1 menit biar betul-betul dia merata ya panasnya. Kita kecilkan ya, slow cooking ya. Nah, telurnya langsung taruh di pan ini ya. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ya. Nah, kemudian untuk rotinya kita akan grill ya. Kita kasih minyak dulu ya. Balik lagi ya. Kita ya langsung di grill ini. Ya. Nah, kemudian tomatnya juga sama ya. Kita kasih garam sedikit. Kita kasih merica ya. Kita kasih bumbu, kemudian kita grill juga seperti ya. Ya. Oke. Kita cek ya. 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 Udah bagus. Nah, ini rotinya ya. Jadi kita cek. Ya. Ini rotinya ya. Nah, sebelah sini. Ya. Kemudian kita cek telurnya ya. Kita akan balik ya. Ya. Kita lagi. Oke, kita cek juga bagian tomatnya ya. Ya, tomatnya udah bagus. Boleh sambil nanya, Pak? Oke, boleh Bu. Boleh, silakan. Apa ya? Minyak kelapa aja Bu, cukup. Ya, atau boleh. salad oil boleh. Nah, minyak kelapa atau salad oil. Terus kalau nggak punya grill, pakai apa ya? Saya menghangatkan rotinya. Pakai, bagusnya sih menggunakan pan aja Bu, pan biasa. Kemudian pannya kita panaskan dulu. Kemudian yang bagusnya sih memang stainless steel ya Bu ya. Nah, nanti kita kasih minyak atau rotinya diolesin dengan butter, baru kita grill ya di atas pan itu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Iya, Nah, terima kasih. Sayurannya, ya siap. Nah, ini sayurannya udah siap.
Ya, kita taruh di sini. Ya, kita taruh sayurannya. Oke, kemudian sekarang kita akan ambil bagian dari telurnya ya. Nah, kita cek dulu ya. Manisek. Ya. Nah, ini udah matang ya. Bentar lagi, masih agak nempel. Nah, ini udah mulai ya, bisa diangkat. Ini telurnya ya. Kita taruh di sini. Ya. Oke. Kemudian kita kasih dekorasi ya dari bawang daun ya. Nah, ini salah satu menu untuk sarapan pagi, dan tentunya tidak akan komplit kalau kita tidak membuat supnya. Ya, supnya kita akan buat pumpkin ya. Nah, pumpkinnya kita akan blender. Ya, ini pumpkinnya udah kita kukus ya. Kita taruh di sini. Kemudian kita kasih susu. Ya. Kemudian kita kasih kaldu ayam ya. Kemudian kita kasih krim sedikit ya. Kemudian kita blender ya. Nah, ini labunya tadi udah dikukus ya. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ya, udah jadi. Ada yang nanya, Chef. Ya, gimana? Grillnya yang dipakai itu merek apa, dan panci stainlessnya dan pengukusnya merek apa? Wah, Makasih. baik. Jadi kalau untuk grill kita buat sendiri ya. Ini grillnya pakai stainless steel 304, kita buat sendiri. Kemudian kalau untuk alat masaknya kita pakai brandnya Salad Master. Kebetulan saya sudah beli 8 tahun yang lalu ya. Jadi Salad Master ini adalah alat masak yang terbersih, teraman, tersehat, terbuat dari stainless steel 316. Kemudian bisa digunakan untuk masak yang praktis ini ya. Itu salah satu yang kita pakai sekarang ya. Kita lanjut ya. Kita akan sekarang manasin supnya ya. Oke. Oke ya. Nah, kita akan panaskan ya. Nah, ini kita panaskan supnya di sini. Ya, sampai panas ya. Kemudian siapkan juga cupnya di sini. Ya. Nah, ini udah bisa kita geser. Nah, untuk dekorasinya kita geser. Ya. Kita akan panaskan ya supnya sampai mendidih. Ya. Ini sengaja saya buat ini dengan menggunakan kaldu ayam supaya lebih terasa gurih dan untuk mendapatkan satu makanan yang cita rasanya enak dan lezat ya. Kasih garam, merica ya. Ini ya. Ya, makanan buat lansia juga harus mengandung protein, sayur, serat, dan karbohidrat. Bisa dijelaskan, Chef? Apakah itu udah sesuai ya? Ya, oke, sebentar ya. Ini kita akan tuangkan dulu ya. Nah, ini supnya udah jadi ya. Supnya udah jadi. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Supnya udah jadi. Kemudian kita akan dekor dengan bawang ya.
Nah, ini adalah salah satu menu untuk pagi ya. Ini menu ini kita membuat sarapan pagi, kemudian ada supnya, lanjut kanan, kita lanjut ya. Oke, kita akan siapkan, kita panaskan dulu ya seperti ini ya. Ini adalah menu pertamanya ya. Kita akan bahas nanti terakhir setelah main course baru kita bahas totalnya ya. Ya, oke, siapkan menu kedua ya. Nah, menu kedua ini kita akan buat dua macam produk. Pertama, main course-nya kita menggunakan snapper atau kakap putih. Kemudian kita akan buat juga supnya dengan sayurannya ya. Supnya dari kaldu ayam ya. Ini yang kedua. Ya, kita akan lanjut dulu ya. Kita cek ya. Kemudian pancinya kita siapkan juga buat supnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan ikan kakap ini yang baik, kita akan kasih garam, kemudian lemon, ya, kemudian bawang putih. Oke, kita kasih lemon ya. Ya, kasih lemon seperti ini. Kemudian garam sedikit, ya. Kemudian kita kasih bawang putih. Ya, kita kasih bawang putih seperti ini. Ya. Oke, kita Jadi balik. nggak usah terlalu banyak bumbu ya, cukup Ya. hanya lemon, garam, sama Ya, cukup. bawang Ya. putih. Ya, seperti ini. Nah, ini bawang putihnya. Ya. Kemudian kasih lemon, ya. Ya. Nah, seperti biasa, kita akan panaskan dulu griddle-nya, ya. Pan-nya ini kita pan yang datar. Nah, tapi sambil berjalan, saya juga akan sekalian membuat choice. Di sini saya akan buat makan malamnya dengan menggunakan ayam. Ayamnya ini adalah ayam filet, ya. Ayam filet ini kita kasih garam, kemudian merica, bawang putih, kemudian saya kasih juga bawang bombay, ya. Kita blender sedikit jahe, ya. Nah, ini kita akan grill. Ini juga sama akan di pan fried, ya. Kalau di grill berarti pakai besi yang garis-garis ini, ya. Ini stainless steel 304 yang bergaris-garis. Kemudian kalau kita griddle atau kita pan fried, kita menggunakan stainless steel, ya. Oke. Nah, sambil itu juga kita akan buat di sini supnya, ya. Supnya kita akan buat juga sama. Jadi tekniknya untuk sup kita kasih minyak dulu, ya, ininya. Kita kasih bawang putih, bawang merah, ya, ini untuk grill, ya. Jadi kita bisa mendapatkan, yang pertama kita masukkan dulu bawang bombaynya dulu ya. Selalu nomor 1 bawang bombay kita masukkan karena bawang bombay mengandung airnya banyak ya. Oke, seperti ini kita kecilin. Ini juga kita kecilin lagi. Jadi masakan buat lansia memang yang mudah, Ya. tidak banyak bumbu, yang penting enak dan Bawang bergizi putih. Ya. Kita aduk sini seperti ini ya. Kemudian kita masukkan kaldu ayamnya ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan sayurannya ya. Di sini ada wortel, ada bunga kol, kemudian saya kasih tahu di sini ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi ini salah satu sup yang paling praktis ya. Kita menggunakan kaldu ayam, kemudian kita kasih bawang putih, bawang bombay, kemudian kita masukin sayuran dan kasih garam sedikit ya, atau merica sedikit untuk menambah rasa ya. Oke, ini udah panas ya.
Oke, ini udah jadi. Ya, supnya udah jadi. Kita taruh di sini. Ya. Maaf mau tanya. Ya. Boleh. Ya, kalau kaldu ayamnya itu pakai kaldu ayam yang ada dijual gitu, Chef, atau bikin sendiri? Oke, ini kaldu ayamnya kita buat sendiri, ya. Jadi kaldu ayamnya resepnya dari tulang ayam, kemudian air ditambah dengan sayur-sayuran, kemudian direbus kurang lebih 1 jam, itu akan keluar aroma dari kaldu ayamnya. Ya, jadi salah satu menu yang sangat sehat ya. Dan ini kaldu ayamnya bisa kita simpan di dalam freezer. Jadi ketika nanti kita buat menu ini kita bisa dapetin menu yang sehat ya, yang bagus dengan menggunakan kaldu ayam dari tulang ayam itu sendiri ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita cek di sini ya. Ini griddle-nya kita cek. Itu udah panas banget tadi, sorry ya. Yang pertama kalau ngegrill ikan itu harus kulitnya dulu ya. Kulitnya dulu masuk sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ayam juga sama. Kalau kita mau ngegrill ayam, berarti kulit ayamnya dulu di atas, ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan buat sausnya, ya. Sausnya kita akan buat di sini. Kita akan membuat menggunakan pan yang ini, ya. Sama ini juga, ya. Kita kasih minyak dulu, ya. Kemudian kita akan kasih bawangnya. Minta bawang lagi, bawang 1. Ya, kita bawang, ya. Kita akan cek Bu ya. Oke. Jadi kalau untuk orang tua sebaiknya memang proteinnya dari Kasih ikan bawang sama dan bawang ayam bombay. ya. 2. Ya, kita akan lanjut ya. Ya, ini mulai, wah udah mulai coklat ya ikannya ya. Ya udah bagus. Ya, di sini udah cek, udah mulai coklat, udah bagus ya. Kita biarkan dulu. Oke, ayamnya kita cek di sini. Ya, kita dari mentah. Ya. Ya. Ya, sangat cantik sekali warnanya, brown color, ya. Chef ada yang tanya, Ya, kalau kaldu ayam bikin sendiri kuat berapa lama katanya? oke, kalau kita buat kaldu ayam, kalau kita pengen buat lama, kita bisa taruh di freezer, ya. Kita bisa taruh di freezer sehingga bisa tahan sampai 1 bulan sampai 2 bulan tuh tahan, ya. Nah ini udah jadi ya. Dan apabila mau dipakai, lebih baik di freezernya ditaruhnya per 100 ml atau per 200 ml. Ketika kita mau pakai, kita tinggal keluarkan. Ya. Ya, kita cek ayamnya nih. Ya. Oke ya. Ini ayamnya, ya. Udah mulai bagus. Ya, kita cross. Ini ikannya. Kalau ikan ya. mungkin lebih gampang dicerna ya daripada daging. Ya betul. Jadi kalau untuk mendapatkan tema yang makannya lembut tentunya adalah ikan salah satunya ya. Kita siapkan piringnya dulu. Ya. Ada yang Ini. tanya, Chef, bawang bombay, bawang merah dan bawang putih urut-urutannya bagaimana kalau menumis? Jadi untuk dapetin teknik masak yang praktis, pertama adalah minyak setelah panas kita akan masukkan bawang bombay dulu ya, kemudian bawang merah. Nah, tujuannya adalah supaya mendapatkan hasil yang bagus sehingga ketika kita yang terakhir masukin bawang putihnya tidak gosong. Ya, tapi kalau misalnya biasanya bawang putih dulu, biasanya akan gosong ya. Nah, jadi itu tekniknya. Cek ya. Ini udah bagus ya. Ya, sip. Kita akan buat sausnya sekarang ya. Kita cek dulu sama ini.
Oke, kita akan buat saus di sini. Ya. Oke, ayamnya kita cek ya. Sekarang kita balik. Bagus nggak hasilnya? Oke, kita cek ya ayamnya. Oke, warnanya udah cantik ya. Kita balik. Ya, ikannya udah matang ya. Kemudian saladnya kita akan kasih dressing madu, lemon sama salad oil ya. Nah, ini dressingnya. Oke. Oke, kemudian kita akan prepare juga buat sausnya ya. Ini ikannya udah matang ya. Ya, kita cek dengan lapnya ya. Biar minyaknya agak ke tengah dikit. Ya. Nah, ini adalah alatnya griddle ya. Jadi dia datar sehingga minyaknya cuman perlu sedikit. Ya, oke, ikannya udah matang ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan kasih sesuatu di sini ya. Saya kasih daun supaya lebih menarik ya. Kemudian saya kasih nasi di sebelahnya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita akan buat sausnya ya. Ini adalah bahan untuk sausnya. Pertama kita akan press dulu bawang putihnya ya. Oke, kita kasih minyak dulu. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian tadi ada bawang putih, oke, sip ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan aduk. Ya. Oke, kemudian kita masukkan di sini ada kaldu daripada daging ya. Kemudian kita masukkan susunya. Kita masukkan krim. Ya, kita aduk. Seperti ini. Kita masukkan jamurnya juga. Oke. Ya. Kemudian kita akan geserkan dulu bahan-bahannya. Ini ada rosemary, boleh ditaruh di sini, supaya wangi. Kita geser dulu. Oke. Kemudian kita kasih garam merica. Garam. Ya. Kemudian kita akan kasih di sini maizena ya. Nah, ini maizenanya kita kasih air ya untuk pengental. Ya, kita ambil sedikit aja. 1, 2, 3 ya. Kita akan aduk. Ya. Nah, ini udah mulai mengental. Bagus. Nah, ini adalah homemade mushroom sauce ya. Menggunakan kaldu daging ya atau kaldu dari tulangnya. Ya, udah jadi. Kemudian ayamnya kita akan buat tema buat dinner ya. Ayamnya buat dinner. Kita akan ambil sekarang ayamnya di sini. Ya, ini udah matang ya. Kemudian kita punya mashed potato ya. Di sini ada kentang kita kukus ya. Kemudian kita mashed potatonya dikasih garam, kemudian dikasih merica. Kemudian kita akan taruh dengan bumbu yang lainnya. Di sini ada garam, merica, sama biji pala, ya, sama krim sedikit. Ya. Nah, kita akan taruh di sini. Ya, sip. Ya. Kemudian kita akan ambil ayamnya. Ya. Ayamnya sudah matang.
Ya, kita taruh di sini. Ayam taruh di sini, ya. Nah, ini untuk makan malamnya, ya. Kemudian untuk garnisnya kita kasih rosemary, ya. Di sini ada rosemary yang sudah di-grill, taruh di sini, ya. Kemudian untuk sausnya kita bisa juga menggunakan mushroom saus, ya. Kita ambil sekarang sausnya. Oh ya, ada yang tanya, Chef, bolehkah Ya, menggoreng boleh. dengan butter? Kenapa? Ada yang tanya, boleh menggoreng dengan butter? Oke. Sebaiknya kalau untuk menggoreng itu menggunakan minyak. Ya. Minyak kelapa atau dengan menggunakan salad oil. Nah, tapi setelah wangi, katakanlah bawang bombaynya setelah wangi, butter boleh masuk terakhir. Ya, jadi itu tekniknya, ya. Jadi butternya terakhir masuknya. Oke, kemudian kita akan kasih dekorasi untuk ininya, kita kasih dekorasi sausnya, supnya, sorry. Ya. Kemudian sausnya yang ayam juga akan kita tuangkan, ya. Menu yang kedua yang saya buat, ya. Nah, menu kedua ini yaitu untuk makan siang, ya. Nah, ini sausnya Nanti kita minta taruh tolong difoto katanya, Chef, ya, siap. makanannya. Nah, Kalau bisa sekalian resep. Ini untuk breakfast, ya. Di sini untuk breakfast, kemudian ada supnya, ya. Di sini supnya. Ini kemudian buat main course, ya. Main course dengan ikan, ya. Oke, ini adalah minumannya di sini. Minumannya di sini. Kemudian kita akan ada di sini menu makan malamnya, ya. Menu makan malamnya. Dan kemudian yang tidak kalah menariknya, kita harus dapetin coffee break, ya. Nah, coffee breaknya saya buat dari ubi ungu dengan santan, ya. Kemudian coffee break yang sorenya saya menggunakan roti gandum dengan avocado, dikasih lemon, kemudian madu, kemudian kasih oil, ya, seperti ini. Kemudian tidak lengkap kalau kita tidak membuat minumannya, ya. Nah, ini minumannya nih, yang buat coffee break kita kasih minumannya jahe sehat, ya, dengan merahnya dengan secang, ya. Kemudian untuk Bahan-bahan buat makan secang itu malam, tolong di Chef, bahan-bahan Ya. yang buat secang tolong di. Oke, baik, nanti kita explain, ya. Nah, untuk makan siang ada jus mangonya di sini, ya. Ini sedotannya kita pakai sereh, di serehnya ada lubangnya, ya. Kalau kita lihat di sini ada lubangnya. Jadi kita menggunakan sereh untuk straw-nya, ya. Taruh di sini, ya. Oke, kemudian ini udah lengkap, ya. Jadi ini adalah makanan pagi, ya, dengan supnya. Kemudian kita kasih kayu sedikit, ya. Kita minta kayu, ya. Ntar saya kasih kayu biar agak tinggi. Nah, ini geser dulu. Nah, ini geser. Semua ini live show, ya, live cooking, ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibuat dalam konsep menu di rumah, ya. Kemudian jangan lupa kita ada buah-buahannya, ya. Setiap kita makan pasti akan ada melon di sini. Di sini ada semangka, ya. Kemudian makan siang boleh kita kasih pepaya, ya. Di sini kasih pepaya untuk menambahkan menunya jadi lebih lengkap, ya. Nah, ini adalah menu yang kita buat. Nah, untuk secang saya sudah siapkan bahannya di sini untuk jahe. Jadi kita punya jahe merah di sini, kemudian punya sereh, kemudian ada kayu secang, kemudian ada kayu manis 5 cm, kemudian ada di sini cengkeh, ya. Kita rebus dengan 700 cc air, kemudian dikasih gula 150, ya. Kalau misalkan tidak pakai gula itu berarti tinggal kita kasih madu, ya. Jadi itu sangat bagus sekali untuk pencernaan dan sangat bagus sekali untuk tenaga, ya. Nah, jadi dari semua ini yang kita buat, tinggal kita sesuaikan menunya untuk hari perharinya. Jadi berarti orang tua kita yang sudah umurnya 80 tahun, 70 tahun berhak mendapatkan menu yang
breakfast, coffee break, kemudian lunch, coffee break, kemudian dinner. Nah, ini adalah salah satu menu yang sangat pas, tinggal nanti selama 7 hari dalam 1 minggu kita buat menunya bervariasi dan tentunya buah-buahnya bisa kita ganti-ganti ya. Dan semuanya bahan kita pilih dari bahan yang baik, yang bagus, tapi yang paling penting adalah teknik masaknya juga harus bagus. Kemudian jangan menggunakan bahan-bahan chemical. Jadi semua kita menggunakan Ajinomoto kita rubah dengan garam, dengan sedikit gula dan lemon. Ya, itu rasanya akan jadi lebih gurih ya. Dan ini semua menggunakan bahan-bahan yang sifatnya alami. Dan tentunya yang paling penting kita harus memasak dengan alat masak tentu yang baik juga ya. Kalau teflon nggak begitu disarankan, tapi kalau terpaksa harus masaknya dengan teflon, saya sarankan teflonnya kasih daun dulu. Nah, teflonnya panaskan, kemudian kasih daun, kasih minyak, kemudian kasih ikannya di atas daun itu, seperti ditumis. Ya, itu adalah salah satu teknik masak yang memang untuk saat ini sangat perhatian sekali karena untuk daya tahan tubuh, sehingga ketika kita punya asupan yang baik, tentunya karbohidratnya lengkap, kemudian ada protein, ada sayur-sayuran berserat, kemudian ada buah-buahan, kemudian bumbu-bumbunya pun kita menggunakan jahe, kayu manis, kapulaga, kemudian ada serai. Nah, itu adalah salah satu bahan baku yang baik dan itu sangat cocok untuk para lansia ya. Dan yang paling penting makanan ini bisa murah kalau memang di-manage dengan baik. Misalkan dalam satu rumah panti jompo atau katakanlah rumah orang tua itu ada 10 orang, yang masaknya cukup 1 orang. Ya, jadi akan lebih murah ya. Seperti kakap yang cantik ini 1 kilo saya belinya cuma 45.000. Ya, itu udah ada di pasar ya. Dan ini 1 kilo itu bisa 2 atau bisa 3. Jadi sangat murah sekali ya. Tapi tentunya yang paling penting adalah pola masaknya yang baik, yang praktis dan cepat. Nah, yang penting cepat dan sehat. Nah, itu yang paling penting untuk masak sekarang diperlukan seperti itu karena aktivitas kita kan. Jadi makanannya memang harus betul-betul kita perhatikan.